Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah waliullah di Mesir, Bahnasa, Kina, Luxor, dan Humaisarah. Kenapa sih kita harus ziarah? Karena ziarah selain untuk mengikuti sunnah Nabi, ziarah juga perjalanan untuk membersihkan hati dengan tabarukan terhadap kekasih Allahu Rabbi berdasarkan hadis Nabi dan qaul Imam Ghazali. Kali ini kami berangkat bersama teman-teman PCINU Mesir dan Syekh Zakaria Marzuq. Selama di perjalanan, kami senantiasa diajak untuk berzikir, bersolawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami sudah sampai Bahnasa. Bahnasa atau disebut Madinatus Syuhada atau kota para syuhada. Banyak sahabat yang syahid ketika diperintahkan oleh Sayyidina Amr bin As untuk menguasai Mesir saat itu. Perkuburan Bahnasa ini juga terkenal sangat berkah, bahkan dijuluki Baqinya Mesir karena banyaknya para sahabat yang gugur saat itu. Di sini juga terdapat pohon tua yang masih rindang, tempat Sayyidah Maryam dan Sayyidina Isa alaihissalam bernaung. Di sampingnya ada sumur di mana dulu Nabi Isa Al-Masih dan ibundanya juga para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah meminum air dari sumur tersebut. Kota ini juga terkenal akan kecantikan para penduduknya sehingga dikenal dengan kota Bahaun Nisa atau kecantikan perempuan, dan Bahnasa diambil dari nama ini yaitu Bahaun Nisa. Sayyidah Hajar istri Nabi Ibrahim berasal dari daerah sini juga loh, daerah Bahnasa. Begitu juga Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan perkuburan Sab'u Banat yang disembelih oleh para pasukan Romawi kala itu. Mereka adalah para sahabat perempuan yang bertugas untuk menyediakan minuman dan mengobati yang luka. Karena sengitnya pertempuran, mereka ikut serta dengan menutup muka sehingga tidak ada yang mengetahui jati diri dari sahabat perempuan tersebut. Perjalanan selanjutnya kami lanjutkan ke Provinsi Kina. Seperti halnya kota-kota lain di Mesir, pusat kota adalah tempat makam wali Allah berada. Di Provinsi Kina ini terdapat masjid dan makom Sayyidina Abdurrahim Al-Kinawi rahimahullah. Selain itu, di taman terletak di depan Masjid Sayyidina Abdurrahim Al-Kinawi terdapat makom Abu Abdillah Al-Quraisy yang merupakan teman dekat Sayyidina Abdurrahim Al-Kinawi. Sebenarnya ketika pemerintah daerah membangun taman, mereka berencana untuk memindahkan makam tersebut. Tetapi dengan alat berat sekalipun, makam tersebut masih kokoh berdiri. Perjalanan selanjutnya kami lanjutkan ke bapak kami yang berada di Provinsi Luxor, Grand Syekh Al-Azhar saat ini, Maulana Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyib Hafizahullah. Kali ini kami berkesempatan dengan anak dari beliau, dan saat ini kami sedang berziarah ke makam ayah dan kakek dari Grand Syekh kami. Ketika berziarah, Syekh Zakaria Marzuq menyarankan bagi kita semua untuk membaca surat Al-Ikhlas 12 kali dan sholawat nariyah sebanyak 3 kali. Nah, kali ini kami singgah di Sahah di Luxor. Di Sahah Tijani ini kami banyak bersolawat, mendengarkan qaul dari keturunan Syekh Ahmad Tijani, dan dilanjutkan perjalanan menuju Sahah Ridwan. Di sini kami beristirahat sebentar, lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju Luxor, tempat Karnak Temple. Sebelum menuju Karnak, kami berziarah ke makam Sayyidina Abu Al-Hajjaj. Beliau merupakan pendatang muslim yang menetap di Luxor dan jadi tukang air di gereja. Luxor merupakan tempat perlintasan jamaah haji saat itu. Dan ketika banyak jamaah haji datang menuju dekat gereja, beliau dengan ramahnya memberikan air terhadap jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah saat itu. Oleh karena itu, beliau terkenal dengan sebutan Al-Hajjaj. Makam dan masjid beliau ini merupakan lambang kedamaian umat Islam yang tidak menghancurkan peninggalan agama terdahulu, meskipun ukiran-ukirannya sangat vulgar. Ma'bad atau tempat ibadah di zaman Fir'aun, kemudian di zaman Yahudi, lalu jadi gereja di zaman Nasrani atau masa Sayyidina Abu Hajjaj tinggal di Luxor. Penduduk sana beragamakan Kristen, merupakan secara pemerintah negara dipegang oleh umat Islam. Banyak sekali ukiran-ukiran yang kami temui di tempat ini,
dan sangat terjaga dengan baik. Karena tempel adalah situs bersejarah yang sangat luas, mencapai 250.000 meter persegi. Karena tempel yang dalam bahasa Arab tersebut Khurnak dan bermakna desa berbenteng, menyajikan peninggalan peradaban Mesir kuno berupa kuil besar dan kecil, tiang-tiang kolam besar yang menjulang tinggi, dan bangunan-bangunan lainnya. Konstruksi dimulai sejak pemerintahan Kerajaan Tengah 2000 atau 1700 sebelum Masehi, berlanjut hingga Kerajaan Ptolemeus. Bangunan yang ada sekarang sebagian besar berasal dari Kerajaan Baru. Berbeda dengan kuil dan situs lainnya di Mesir, karena tempel mengalami proses pembangunan dan penggunaan yang lama dan berlanjut. Diperkirakan ada 30 Fir'aun berkontribusi dalam pembangunan bangunan dan kuil, yang memungkinkan terciptanya ukuran, kompleksitas, dan keragaman yang tidak bisa ditemui di kuil lainnya. Dari Luxor, perjalanan dilanjutkan menuju Saha Sayyidah Hajah Zakiyah rahimahullah, wafat pada tahun 1982 Masehi. Di antara adab ziarah ke Sayyidina Abu Hasan Asyazili adalah menziarahi Sayyidah Hajah Zakiyah al-Husainiyah. Hajah Zakiyah lah di antara orang yang paling berperan menghidupkan Humaisarah, tempat khalwat beliau yang 6 bulan hidup di sana dan 6 bulan lainnya hidup di Kairo. Biasanya perjalanan ke Humaisarah beliau sambil mengangkut air untuk memberi minuman para penziarah. Susahnya perjuangan Sayyidah Zakiyah jalan di sana, padahal beliau adalah seorang tenar dan berkecukupan di ibu kota Mesir, Kairo. Cocok dengan moto hidup beliau, sabar, melaksanakan perintah, menyerahkan diri pada Allah, berjuang kuat, dan lapang dada. Lalu saat ini kami mendaki ke sebuah bukit yang terletak di depan Masjid Syekh Abu Hasan Asyazili. Syekh Abu Hasan Asyazili lahir di Humairah, Maroko, dan wafat di Humaisarah, Mesir tahun 1258. Beliau merupakan pendiri tarekat Syaziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi yang terkemuka di dunia. Sayyiduna Abu Hasan Asyazili adalah seorang yang tampan, berpenampilan indah, bahasanya enak, tidak sulit dalam tarekat. Beliau berkata, tarekat ini atau tarekat Syaziliyah bukan dengan melalui ibadah, bukan juga dengan makanan yang keras dan seterusnya, tapi kesabaran melaksanakan perintah dan keyakinan dalam hidayah. Setiap tahun beliau berhaji. Di tahun 656 Hijriah, beliau meminta pembantu beliau untuk membawa kapak, kain kafan, dan berbagai keperluan untuk mengurus jenazah. Pembantu bertanya. Beliau menjawab, di Humaisarah kabar yakin. Sesampainya di sana, beliau mandi dan sholat 2 rakaat. Lalu beliau pun meninggal dan dimakamkan di tempat ini. Sejak saat itu, lembah Humaisarah menjadi sebuah tempat penuh makna dan syarat akan corak tasawuf. Kemudian diikuti dengan pemukiman orang-orang Badui dan diikuti oleh beberapa tarekat sufi yang tinggal di tempat ini. Tempatnya yang jauh dari pusat perkotaan dan suasananya yang sangat menenangkan membuat kami di sini sangat betah dan semakin kuat kental terhadap spiritual. Lalu saat ini kami melanjutkan perjalanan ke Sidi Salim dan bertolak ke Kairo. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video selanjutnya bisa lebih berkah dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum.